Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model-model komunikasi. Model komunikasi ini merupakan sebuah konsep penyederhanaan yang dapat menjelaskan tentang proses komunikasi. Ya, dapat juga memperlihatkan bagaimana komponen-komponen di dalam komunikasi itu berproses. Jadi meskipun di dalam kita melakukan konsep sederhana, tidak menghilangkan komponen-komponen yang dipergunakan di dalam proses komunikasi tersebut. Jadi sesuatu yang kompleks bisa kita sederhanakan sehingga mudah dipahami dan bisa dijelaskan bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih yang menjadi tujuan kita dalam membuat model komunikasi ini. Jadi model komunikasi ini memberi manfaat pada beberapa hal. Yang pertama, dapat mempelajari berbagai model komunikasi yang disajikan oleh para ahli, sehingga pengetahuan kita dan pemahaman kita menjadi meningkat dengan model yang disajikan oleh para ahli itu. Kita juga bisa menyederhanakan proses komunikasi itu yang begitu kompleks dalam satu bahasan atau dalam satu model, sehingga kita cepat memahami bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Memahami model komunikasi dapat juga membantu memilih metode dan saluran yang akan dipergunakan tatkala kita melakukan komunikasi. Ya. Kemudian membantu melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi yang dilakukan, serta memahami bagaimana penerima pesan itu dapat menginterpretasikan dari pesan-pesan yang dikirim oleh seorang komunikator. Nah, itulah manfaat dari model komunikasi ini. Nah, ada 6 model komunikasi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang dijelaskan oleh para ahli, ya. Yaitu diantaranya yang pertama adalah Aristoteles, yang menyebutkan bahwa model komunikasi linier itu ditujukan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi pada public speaking itu terjadi. Jadi komunikasi pada audien yang bersifat banyak, kita menggunakan komunikasi massa, itu dapat dijelaskan oleh Aristoteles, ya. Dalam hal ini misalnya kita berkaitan dengan public speaking. Nah, kemudian yang kedua adalah model komunikasi Laswell. Nanti bagaimana model komunikasi Laswell itu kita akan bisa simak. Kemudian model komunikasi linier yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver. Yang keempat adalah model komunikasi linier yang merupakan pengembangan dari model yang ketiga tadi, dari Shannon dan Weaver. Yang kelima adalah model komunikasi transaksional yang merupakan dasar dari komunikasi interpersonal. Nah, yang berikutnya, ya. Jadi model transaksional. Model ini adalah menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara para partisipan daripada komunikasi tersebut. Yang terakhir adalah model dari Scrum yang dikenal dengan Weibull Scrum, menggambarkan proses komunikasi berlangsung secara dua arah. Baik pengiriman pesan, penerima pesan dapat saling bergantian sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pengirim pesan, bisa juga berfungsi sebagai penerima pesan. Demikian sebaliknya. Nah, bagaimana model daripada Aristoteles ini tentang komunikasi linier? Nah, di sana pembicara
atau orang yang berperan aktif dalam membentuk dan mengirim pesan itu pada halayak. Itu di sini disebut pembicara, speaker. Jadi kalau kita di public speaking perlu berlatih untuk bisa melakukan public speaking dengan baik. Pertama misalnya kalau kita sebagai orator, sebagai demonstrator, kemudian sebagai public relation, bisa juga sebagai master ceremony, ya. Jadi ini ada latihan tersendiri sehingga kita menguasai bagaimana supaya pesan yang disampaikan oleh speaker itu bisa diterima. Baik itu dilakukan melalui kehadiran kita dalam bentuk fisik, bisa juga dengan bentuk suara. Tentu kalau dalam bentuk suara kita bisa menampilkan intonasi-intonasi yang mengesankan bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya. Kalau kita hadir dalam bentuk visual, misalnya televisi, juga ada proses-proses pembelajaran yang harus dipahami. Berbeda dengan kita hadir langsung sebagai narasumber di dalam suatu pembicaraan seminar. Yaitu sudah bisa langsung dilihat mimiknya, pengalaman komunikasinya, dan data yang mendukung apa yang dibicarakan pada saat itu. Dalam model komunikasi ini, dalam public speaking ini juga kita melihat situasi dari pesan yang disampaikan. Ya, apakah biasanya orang akan memilih tema-tema dan situasi-situasi yang perlu ditampilkan, yang lagi ngetren, yang lagi dekat dibicarakan oleh masyarakat, yang lagi booming, ya, sehingga orang akan tertarik untuk mencari solusi, untuk mencari jawaban tentang apa yang harus mereka komunikasikan pada saat itu. Yang tidak kalah penting juga yang perlu diperhatikan adalah halayak, orang yang menjadi target sasaran dalam komunikasi. Bisa saja misalnya temanya tidak lagi booming, tapi ada sasaran-sasaran tertentu yang ingin kita capai, misalnya kelompok spiritual tertentu. Tentu ini akan berjalan tidak mengikuti tren masa kini. Jadi orang-orang yang suka spiritual, dia akan mengikuti pembicaraan-pembicaraan tentang spiritual itu. Misalnya juga tentang bisnis, ya, tentang bisnis, tentang motivasi. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan pencerahan di situ, maka mereka akan bergabung. Sehingga ketertarikan orang itu perlu dipertahankan melalui memperhatikan gaya bahasa, gaya tubuh, kemudian juga sosial budaya yang berkembang di kelompok masyarakat jadi sasaran, sehingga sepertinya apa yang dibicarakan oleh pembicara itu menyatu dengan diri para halayak ini. Kemudian berikutnya efek. Apa yang ingin kita capai dari komunikasi itu? Apakah mereka termotivasi saja? Apakah sekedar informasi? Apakah itu akan diarahkan kepada follow up atau mengikuti komunikasi yang kita sampaikan? Nah, kurang lebih kalau gambarannya Aristoteles, kita bisa gambarkan dengan model seperti ini. Jadi ada speaker, ada speak, ya, bahan yang dibicarakan, ada proses berbicara, kemudian ada audien, kemudian juga ada dampak yang diinginkan. Nah, ini model sederhana dari Aristoteles yang bisa kita lihat. Karakteristik dari komunikasi Aristoteles ini dijelaskan di sini. Yang pertama, berpusat pada pengirim pesan. Jadi sebenarnya yang menjadi gongnya di sini, apa target tujuan daripada audien itu adalah pengirim pesan. Ya, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menguasai audien, menguasai situasi, menguasai materi, pengalamannya juga dipahami sangat baik oleh audien, sehingga nanti kalau dia merasa percaya bahwa pembicara itu memiliki pengalaman yang cukup tentang yang dibicarakan, maka audien itu akan bertahan lama dan barangkali saja ada follow up, ada tindak lanjut yang perlu
capai. Ciri berikutnya adalah halayak bersifat pasif, ya. Apalagi kalau kita pembicaraannya terbatas di seminar, ya, hanya beberapa orang yang bisa menyampaikan pesan. Atau kita sebagai pendengar di sebuah radio yang tidak interaktif, ya. Barangkali kita hanya mendengarkan apa yang disiarkan di situ, televisi juga. Nah, ini sehingga halayak atau pendengar itu akan bersifat pasif di situ. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu fokus pada komunikasi interpersonal atau komunikasi intrapersonal. Jadi hubungan antara pribadi, antara pembicara dengan audien itu tidak menjadi perhatian di situ. Ya. Mungkin saja nanti bersifat informasi, bersifat himbauan, ya, bersifat pengetahuan yang bisa diserap sesuai dengan keinginan masing-masing daripada audien. Kemudian fokus pada interaksi halayak dalam komunikasi. Jadi pembicaraan Aristoteles yang ini linear ini juga si pembicara ini atau komunikator ini bisa melihat interaksi halayak. Apakah itu responnya dalam bentuk tindakan? Apakah itu responnya sebagai penyambung informasi? Itu kita menjadi perhatian bagi kaum pembicara. Sehingga nanti perhatian ini kita pakai bahan untuk meningkatkan kualitas di dalam berbicara di dunia publik. Kemudian tidak terdapat konsep umpan balik. Umumnya di dalam public speaking ini tidak ada umpan balik, ya, pada umumnya. Sehingga apa yang dibicarakan itu, supaya semakin hari pendengarnya semakin banyak, kita harus menguasai isi dari pembicaraan dan gaya penyampaian yang lebih banyak dipahami dan lebih banyak disenangi oleh audien yang kita sasar. Kemudian tidak ada konsep kegagalan di dalam komunikasi. Nah, komunikasi yang demikian kita tidak menekankan pada bagaimana proses itu dicapai, ya. Jadi komunikasinya jalan saja sedemikian rupa, apakah didengar apakah tidak itu. Jadi ini public speaking. Tetapi kendati pun demikian, para komunikator ini harus belajar bagaimana kita berbicara semakin hari semakin berkualitas, semakin banyak pendengar yang bisa berkontribusi di dalam kegiatan kita. Misalnya kalau kita melihat narasumber-narasumber atau pembicara seminar. Kemudian yang kedua, misalnya kita terfokus pada pembicara motivator. Ya, jadi kita mendatangkan motivator yang terkenal, tentu kadang membayar pun mahal orang akan datang. Ya, itu mencirikan bahwa pengalaman dari para pembicara itu sangat fasih dan memahami betul kondisi masyarakat yang dia akan diajak bicara. Nah, sekali lagi ini juga terkait dengan istilahnya itu para perancang public speaking ini. Ya, para perancang komunikasi publik ini. Misalnya kalau kita berbicara soal kebijakan publik gitu. Jadi narasumber yang kita cari adalah narasumber yang menguasai tentang kebijakan publik, plus pesertanya juga orang-orang yang tertarik terhadap materi itu, gitu. Jadi tidak semua orang kita undang di dalam melakukan kegiatan tersebut, ya. Sehingga nanti apa yang disampaikan itu akan menjadi sebuah konsumsi publik audien pada saat itu, gitu. Merasa senang, merasa terpenuhi hasratnya untuk memperoleh solusi dari situ, dari proses komunikasi kita. Komunikasi kebanyakan berlangsung satu arah, ya. Jadi public speaking ini kebanyakan satu arah, berupa berita, himbauan, informasi, ya. Apakah sharing pendapat dan sebagainya, yang umumnya bersifat satu arah. Nah, ini linear, ya. Jadi
biasanya ini public speaking ini banyak dibicarakan di atau kita dilatih oleh teman-teman dari radio ya, di televisi ya, kemudian para penyelenggara kegiatan-kegiatan publik yang umumnya adalah protokoler ya. Jadi bagaimana supaya komunikasi itu disampaikan, masyarakat bisa mendengar meskipun tidak memperoleh umpan balik. Nah, kemudian kita bicarakan tentang model Lasswell. Ya, model komunikasi Lasswell. Ada beberapa yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah who, berkaitan dengan pengirim pesan, atau di media yang lain atau di para ahli lain disebut komunikator. Siapa? Ya, pertanyaannya siapa yang akan memberikan pesan itu? Tentu yang kita cari adalah narasumber yang handal berkaitan dengan tema tertentu. Apa yang dibicarakan? Nah, temanya apa? Kemudian kalau kita berbicara lagi seperti tadi, apa yang dibicarakan itu audiennya juga harus tepat, pembicaraan juga tepat. Kemudian di mana dibicarakan? Apakah melalui media seminar? Apakah itu pengumuman, himbauan melalui corong megapun? Apakah itu melalui radio? Ya, itu channelnya apa? Apakah disayangkan melalui sosial media? Untuk siapa? To whom? Ini ada 5 hal ini yang menjadi perhatian di dalam modelnya Lasswell ya. Jadi kemudian apa yang ingin dicapai? Umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Apa yang ingin dicapai? Win-watch effect. Feedbacknya apa yang ingin kita capai? Nah, kurang lebih kalau kita sederhanakan modelnya adalah seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa mencapai who, bicara tentang apa, medianya apa, channelnya yang kita pakai, radio atau televisi atau tatap muka langsung ya, dalam jumlah yang audien yang besar ya, atau semacam kegiatan protokoler ya. Jadi kunjungan bupati, kunjungan kepala instansi ya. Nah, ini sehingga orang bisa memahami apa yang akan terjadi, prosesnya bagaimana komunikasi tersebut gitu ya. Model Lasswell ini. Nah, kalau modelnya Lasswell ini dibutuhkan umpan balik yang ingin dicapai di dalam komunikasi tersebut. Nah, untuk berbicara komunikasi Lasswell ini tentu perlu ada analisis yang digunakan di dalam mewujudkan bagaimana komunikasi itu supaya menghasilkan kegiatan yang efektif. Yang pertama adalah analisis kontrol. Umumnya dilakukan untuk membantu pengiriman pesan itu untuk memiliki seluruh kekuatan. Maksudnya di sini adalah kekuatan bicara. Ya, materinya disiapkan, medianya yang dipakai apa? Kalau radio berarti dia harus menguasai kemampuan berbicara di corong radio. Kalau di televisi dia tampilannya juga harus bisa tampil dengan prima di situ. Kalau berbicara langsung dia di dalam seminar dia juga selain menguasai materi, teknis juga harus dikuasai. Karena banyak para ahli ya yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi dia tidak bisa menggunakan secara teknis, misalnya seperti mic ya. Mic untuk bicara itu, alat pembicara itu tidak dikuasai pemakaiannya, sehingga suaranya tidak kedengaran atau kerasak-kresek, dan atau juga sering terjadi gangguan teknis. Jadi seberapapun ahlinya, kalau banyak gangguan teknis itu konsentrasi daripada pendengar itu akan terganggu. Ya makanya kalau di radio pasti ada operator yang mendampinginya.
sehingga kejernihan suara itu dapat dijamin dapat menjangkau dari sisi teknis ya. Nah, yang kedua tentu mereka harus memiliki kekuatan dari materi yang dikuasai ya, analisis isi. Jadi dikaitkan dengan stereotip dan representasi pembedaan kelompok politik berhubungan dengan tujuan pesan yang disampaikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau model Laswell ini berkaitan dengan komunikasi yang mampu menggugah kelompok tertentu ya. Sejumlah orang untuk bisa memahami bagaimana supaya apa yang disampaikan itu tercapai. Kemudian medianya apa? Juga kita perlukan analisis media. Jadi seperti tadi, pemilihan media yang tepat untuk menyampaikan informasi yang tepat. Katakanlah misalnya kalau kita menghadirkan ahli yang sudah kondang, kemudian bayarannya mahal, ya, kemudian terkenal gitu. Kalau media yang kita gunakan yang daya jangkaunya rendah, ya, kemudian juga transmisinya tidak bagus, ya, kasihan ilmu-ilmu yang bagus itu rekamannya tidak bagus, ya, kemudian daring ulangnya juga tidak baik, sehingga narasumber yang begitu mahal kita hadirkan, begitu juga memiliki manfaat yang cukup besar, hasilnya tidak baik. Nah, ini sangat penting untuk kita melakukan analisis. Kemudian analisis halayak. Jadi yang pada umumnya untuk mengetahui siapa yang menjadi target sasaran. Ya. Nah, sekali lagi target sasaran ini ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama, temanya apa? Kalau misalnya kesehatan reproduksi terkait dengan remaja, maka audiennya adalah remaja. Dari SMP atau dari SMA sampai perguruan tinggi misalnya. Jadi kesehatan reproduksi. Sehingga orang-orang yang tepat kita undang, pembicaranya juga tepat menguasai tentang reproduksi, maka di situ akan terjadi komunikasi yang efektif dan memberikan manfaat bagi sasaran yang kita capai. Kemudian yang berikutnya adalah analisis efek. Jadi sebelum proses dimulai, kita juga harus memprediksi dampak yang kita inginkan dan dampak yang akan kita capai. Jadi sekarang kalau ingin temanya seperti ini, kita misalnya tentang kebijakan publik, yang kita undang anak-anak SMA tentu jauh dari pengetahuan mereka. Ya, tapi kalau misalnya kesehatan remaja, itu misalnya kita undang anak-anak SMA, sangat tepat sekali. Ya, kita sudah bisa memprediksi efek yang akan ditimbulkan oleh sebuah komunikasi. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri dari komunikasi Laswell ini? Yang pertama, komunikasi berlangsung satu arah, ya, masih satu arah. Tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. Jadi cirinya yang pertama adalah satu arah, tapi dia juga menginginkan konsep efek. Ya. Apa yang ingin dicapai dari pembicaraan tersebut, sehingga diperlukanlah tadi analisis tadi. Jadi satu arah, tidak dimungkinkan ada umpan balik, tapi supaya efeknya jelas. Ya, tidak menginginkan umpan balik, tapi supaya efeknya jelas. Mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Ya. Jadi karena satu arah, tentu kemungkinan hambatannya itu terbatas. Gitu. Berbeda dengan bicara dua arah. Sekali lagi karena kita bicara mungkin di sini terkait dengan komunikasi massa. Jadi tidak dimungkinkan untuk terjadi umpan balik secara intrapersonal, ya, bagaimana memperbaiki cara bicara dan sebagainya.
materi dan sebagainya. Kendati pun ada istilahnya diskusi di situ, paling yang kita berikan kesempatan 1 sampai 5 orang di situ. Ya. Kemudian dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Ya. Yang dimaksud di sini adalah apa yang disampaikan itu dianggap sudah dikuasai, dianggap bahasa yang digunakan dianggap sudah audiennya itu tepat, temanya cocok, ya, nyambung dengan audien dan yang pembicara. Ya. Itu yang dimaksud dengan tema-tema tradisional. Artinya mekanisme yang digunakan konvensional. Ya, jadi dia sudah dianggap memahami apapun medianya. Ya. Padahal dalam kesempatan ini kalau kita berbicara melalui sosial media, supaya semua orang bisa memahami, tentu kita akan mencari padanan bahasa yang bisa diterima di semua kalangan gitu. Ini pembicaraan modern nih. Ya, kalau pembicaraan tradisional beda. Apa yang dikuasai, yang ingin disampaikan oleh komunikator itu adanya, apa adanya. Entah orang memahami atau tidak. Yang penting tugas saya sudah selesai. Tapi sudah dianggap bahwa setiap audien yang mendengarkan memahami. Jadi dia tidak perlu mencapai hal-hal yang ribet atau canggih supaya semua media, semua sasaran itu memahami gitu ya. Kemudian merupakan dasar propaganda karena lebih menitik beratkan pada hasil luaran, umumnya digunakan oleh media persuasi. Nah, ada juga komunikasi ini biasanya digunakan untuk persuasif, mendekati orang, pendekatan pada kelompok, ya, dengan informasi yang bombardil, ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan itu seolah-olah menjadi kebenaran-kebenaran yang dimiliki oleh audien. Jadi kita akan tekan dengan teori, akan begini, sebabnya begini, akibatnya begini, tanpa diberikan celah untuk menyangga daripada komunikasi kita. Nah, itu dari modelnya Laswell. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Nah, model ini hampir sama juga, tapi istilahnya berbeda, ya. Jadi pertama ada pengirim, ya, orang yang membuat pesan, tetap sama ini. Kemudian encoder, orang yang menggunakan mesin untuk mengubah pesan ke dalam bentuk sinyal atau data biner yang dimungkinkan encoder merujuk pada mesin itu sendiri. Nah, kalau misalnya kebetulan kita memakai alat teknologi itu ya, seperti telepon, kemudian HP, kemudian sarana televisi, itu memang ada mesin yang mengolah pesan yang kita sampaikan di situ sehingga sampai kepada audien yang letaknya sangat jauh sekali gitu ya. Katakanlah misalnya kadang-kadang ada delay, ya, di tempat lain. Kita bicara sekarang, mungkin misalnya kalau kita bicara dengan teman-teman di luar negeri atau di luar daerah seperti Sulawesi, itu kadang-kadang delay sampai beberapa detik baru kedengaran suaranya. Itu encoder, ya. Tapi di dalam berbicara langsung juga kita sebut encoder. Pengolah pesan itu ada di dalam otak kita gitu. Sama dengan sender. Sender itu mengolah melalui encoder bagaimana supaya pesan itu dirasa nyaman didengar oleh audien, itu melalui proses encoding namanya. Kemudian juga komponen yang berikutnya adalah media atau channel, ya, sama dengan model tadi. Kemudian ada proses decoder, transmitter. Jadi di pendengar, di HP-nya pendengar itu, di HP-nya, di alat komunikasi dari komunikan itu juga ada proses untuk merelay kembali apa yang dibicarakan di situ, ya. Atau secara langsung otak dari
pendengar itu juga berpikir itu untuk mengolah apa sih yang dimaksud, itu adalah proses decoding ya. Sehingga kalau bagus ininya atau satu visi dengan pembicara, mungkin maknanya akan sama apa yang dibicarakan non jauh di sana melalui televisi dengan daya serap dan daya paham yang dimiliki oleh komunikan. Tapi kalau memang dia berbeda, ya katakanlah gelombang gitu, orangnya yang berbicara itu berbeda persepsi gitu. Karena kita sebagai pendengar itu punya hak untuk mempersepsi, mempresentasikan mengartikan dari simbol-simbol yang disampaikan melalui media yang telah tersiar. Jadi bisa saja pemahaman kita berbeda. Bagi contoh misalnya ketika kita disuruh di rumah saja itu dalam kondisi bencana seperti sekarang, ada juga orang yang tidak melakukan itu. Karena dia sudah memiliki konsep yang berbeda di situ, sehingga penyampaian pesan yang diinginkan itu bisa berbeda hasilnya yang diterima oleh komunikator. Kemudian ada komunikan atau penerima. Di sini disebut dengan receiver. Orang yang menerima pesan atau tempat di mana pesan harus dijangkau. Penerima pesan memberikan umpan balik berdasarkan pesan yang dikirim oleh pengirim. Nah, kalau lewat telepon, kita bisa dua arah pembicaraan kita. Bisa dua arah. Ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa kita berikan umpan balik. Kemudian ditambahkan di sini dalam model Shannon dan Weaver ini ada gangguan atau hambatan yang menjadi hal yang harus dipikirkan ketika kita berkomunikasi. Gangguan itu bisa lingkungan, ya, bisa juga manusia itu sendiri, ya, ketika kita salah memilih audien, sehingga cara penerimaan mereka berbeda. Katakanlah misalnya kalau kita seminar tentang ilmu sosial, lalu di situ kebanyakan pesertanya orang eksat, sehingga ada banyak istilah-istilah yang tidak dipahami yang harus dijelaskan secara detail di situ. Ya, karena kita menjelaskan istilah-istilah yang terlalu banyak, tema atau isi yang ingin dibicarakan itu tidak tercapai kan gitu. Nah, kurang lebih kalau kita bagankan seperti ini model yang disampaikan oleh Shannon dan Weaver ya. Nah, apa yang menjadi karakteristik ini dari komunikasi Shannon dan Weaver ini? Yang pertama adalah komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuat sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Jadi di semua bentuk komunikasi, di komunikator ada proses namanya decoder, ya. Kemudian encoding, ya. Jadi di komunikator ada proses yang namanya encoding, kemudian di komunikan ada proses decoding. Itu dua proses berjalan. Kemudian yang kedua, konsep noise membantu dalam membuat komunikasi efektif dengan cara menghilangkan gangguan tersebut. Jadi kita sudah menyadari bahwa banyak hal bisa mengganggu komunikasi kita. Misalnya dari bahasa semantik, gayanya, ya, kemudian kita bicara secara psikologi juga bisa gangguan antara orang tua dengan anak, antara orang kaya dengan orang tidak mampu gitu misalnya. Kemudian antara orang suci dengan orang biasa. Ini kan gangguan etika yang sering membuat kita gugup. Berbicara di hadapan pejabat membuat kita gugup. Berbicara di hadapan penguji juga kita akan gugup. Apa yang akan menjadi hambatan itu kita prediksi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau ujian skripsi itu misalnya, sudah pasti akan gugup bicara dengan dosen, maka apa yang harus dilakukan? Penguasaan materi misalnya. Teknologi yang digunakan seperti komputer harus membantu juga, jangan sampai juga ngadat, ya.
Jadi kalau komputer atau penggunaan LCD tidak bagus, itu akan membuat kita tidak fokus di dalam mengerjakan. Kemudian juga materi tidak kuasai, juga kita tidak bisa fokus di dalam berbicara. Padahal kuncinya dalam ujian itu adalah berbicara. Bagaimana kita supaya menguasai pembicaraan itu? Kemudian komunikasi ini hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal. Ya. Jadi kalau kita memahami untuk modelnya Shannon dan Wiper ini, lebih baik digunakan di dalam komunikasi dengan orang yang sedikit, ya, intrapersonal, antar orang. Ya. Tidak baik digunakan atau tidak efektif digunakan pada komunikasi kelompok ataupun komunikasi massa. Penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi, ya, hampir sama. Jadi siapa yang menguasai pembicaraan, dia sebagai orang yang pasif. Nah, ini dalam proses ini sangat dimungkinkan juga sesekali untuk si pemberi pesan itu atau penerima pesan itu bisa memberikan umpan balik, namun tidak menjadi perhatian yang signifikan, ya. Jadi umpan balik ini tidak menjadi perhatian dalam komunikasi ini, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan model komunikasi Berlo. Ini disingkat dengan SMCR, Sender Message Channel Receiver. Nah, ini lebih sederhana lagi. Jadi tidak hanya 4 yang dia gunakan, ya, yaitu pengirim, pesan, media, dan penerima. Ya. Apa yang harus dipahami oleh pengirim dalam hal ini, model Berlo ini? Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Jadi ketika orang memiliki keterampilan berbicara, membaca, kemudian menulis, mendengarkan, dan lain-lain, cukup baik, maka dia akan sangat baik di dalam menguasai komunikasi itu atau sebagai pengirim pesan, ya. Apakah cukup menguasai keterampilan saja? Apakah cukup menguasai cara bicara, bahasa, atau etika? Tidak penting, kan? Jadi yang kedua adalah sikap dan etika, ini juga penting. Jadi bagaimana menciptakan efek pesan itu menjadi sempurna, dipercaya, ya, memberi kesan menyenangkan, membahagiakan orang, dan sebagainya. Maka bicara yang sudah menggebu-gebu tadi harus didukung oleh sikap yang toleran, sikap yang manis, ya, gerakan yang baik, ya. Kemudian diberikan contoh-contoh bila perlu, ke contoh-contoh yang dilakoni oleh pembicara itu, bukan memberikan contoh yang dilakoni oleh orang lain. Jadi sebagai misalnya Anda sebagai suatu saat sebagai narasumber, baik itu pembicara secara di kelompok, kemudian di dadio misalnya, atau di rumah sebagai kepala keluarga, itu sikap yang ditunjukkan itu harus betul-betul yang dialami secara alamiah oleh pembicara. Kemudian juga pengetahuan. Jadi menguasai apa yang dibicarakan. Dapat mencarikan contoh-contoh yang terkait dengan isi pembicaraan tersebut. Ya. Jadi contoh-contoh yang kira-kira yang bisa diterapkan dengan mudah oleh audiens.
Jangan juga mencari contoh-contohnya di negara maju. Ya. Cari di sekitar kita yang mudah diberikan contohnya dan bisa ditiru oleh kelompok yang kita ajak bicara. Kemudian juga dia harus paham tentang sistem sosial. Jadi menyangkut nilai, kepercayaan, hukum, aturan, agama. Ya, kepercayaan terhadap sesuatu, ideologi, ya, cara berpakaian, cara berbicara, tata krama berbicara, sehingga akan lebih mudah dan cepat diterima oleh kelompok yang kita ajak bicara. Ada berikutnya budaya yang menyebabkan perbedaan dalam penyampaian pesan. Ya. Jadi kadang kita sebagai pembicara dari wilayah tertentu sering diketahui oleh orang. Ya. Sepertinya kita seperti pelawak. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan isi dari pesannya yang didengar, tapi lawakan kita yang dilihat. Ya. Sehingga nanti setiap kita bicara terlihat lucu. Karena orang Bali kalau bicara di Jawa, bahasa T-nya kentara sekali. Sering kita dianggap lucu. Ya. Tetapi pesan yang disampaikan malah tidak diterima. Ya. Nah, lalu syarat-syarat pesan itu apa? Yang kedua, komponen yang kedua adalah pesan. Isi pesan merupakan suatu yang terdapat dalam pesan. Ya. Jadi sering orang berbicara ke sana kemari tetapi tidak fokus pada tema yang dibicarakan. Ya. Jadi apa yang diajarkan sekarang, apa yang misalnya menjadi kita sampaikan misalnya seperti sekarang model. Contoh-contoh yang terkait dengan model komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, elemen pesan. Hal-hal yang berkaitan dengan pesan nonverbal yang melekat pada isi. Nah, elemen pesan ini jadi yang memperkuat pesan ini misalnya gestur, gerakan tubuh, ya. Kemudian tanda, lambaian tangan, ya, atau tanda untuk berhenti, istirahat dan sebagainya. Kemudian bahasa, simbol-simbol yang kita gunakan, ya. Kemudian bahasa yang mudah dimengerti oleh halayak yang kita ajak bicara. Kemudian berikutnya adalah perlakuan. Cara pesan dikirimkan kepada penerima pesan yang menimbulkan efek berupa umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Perlakuan pesan itu maksudnya seperti ini, misalnya kalau kita ingin menyampaikan informasi, kita memfollow up. Misalnya kalau informasi tentang penerimaan mahasiswa, kita follow up. Ya, kemarin kita sosialisasi di mana? Diadakan follow up. Bicara tentang bisnis, diadakan follow up. Itu salah satu perlakuan. Ya. Ya. Tindak lanjut berbicara dengan kelompok tertentu. Ya, nanti kita akan hubungi. Ya. Bagaimana teman-teman bisa dipahami yang kemarin saya bicarakan, kapan kita bertemu lagi dan sebagainya. Nah, ini juga penting supaya kita mendapatkan masukan, apalagi bicara-bicara yang satu arah. Kemarin waktunya terbatas, tidak punya kesempatan untuk bicara, saling umpan balik, sehingga kita menyediakan media untuk melakukan umpan balik. Seperti sekarang sangat mudah, misalnya melalui WA, ya, melalui Facebook, ya, melalui Twitter dan sebagainya, memberikan masukan tentang apa yang kemarin dibicarakan. Ya, jadi sekarang mungkin sangat mudah untuk kita memperbaiki kualitas pembicaraan kita dengan memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan masukan tentang materi yang kita sampaikan. Kemudian struktur pesan. Yang berikutnya, pola pembentukan pesan dapat mempengaruhi efektivitas pesan. Jadi dalam menyampaikan pesan, tema-tema yang kita sampaikan itu terurut dengan baik. Ya. Jadi konsep A berhubungan dengan B, jangan disela dengan C. Jadi berurut. Jadi kalau A berhubungan dengan B, sebaiknya habis membicarakan A, kita bicarakan B. Baru kita bicarakan C. Jangan loncat-loncat sehingga membuat lompatan-lompatan berpikir daripada para penerima pesan. Ya. Yang berikutnya adalah kode. Ya. Jadi
bentuk di mana pesan dikirimkan bisa berupa teks, bisa video, bisa simbol, ya. Jadi bisa juga orator, bicara langsung di depan. Jadi ini disebut dengan kode dari model ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah channel. Apa yang menjadi syarat ya, dari channel? Ada 5 rasa yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara soal channel. Yang pertama, mendengar. Pesan yang diterima melalui indera pendengaran. Berarti voice pendengaran, handset, radio, atau misalnya kalau kita di aula, pendengaran kita terkait dengan masalah pengeras suara. Apakah bagus apa tidak? Ya. Jangan seperti di aula bergaung tidak kedengaran apa-apa. Ya. Kemudian juga dalam berbicara kita melihat. Jadi bagaimana sedapat mungkin seluruh audien itu melihat pembicara. Tidak ada penghalang. Ya. Jadi beda kalau misalnya dengan radio, mungkin pendengaran saja yang kita pakai. Bagaimana menginspirasi semua orang supaya hatinya tergugah melalui radio. Ini tergantung kepiawaian daripada penyiar radio. Nah, kalau misalnya dengan melihat televisi atau di tempat bicara langsung, diharapkan tidak ada gangguan-gangguan yang membuat penglihatan kita itu menjadi terganggu untuk melihat gestur atau gaya bicara, mimik, kemudian air muka dari seorang pembicara. Ya. Karena ini akan membuat kesan pembicaraan itu menjadi serius atau bermakna ketika kita melihat semua gerakan yang dilakukan melalui mata kita. Kemudian juga yang ketiga, melalui menyentuh. Sebagian pesan nonverbal terjadi melalui sentuhan. Ya, misalnya kalau kita berbicara supaya lebih akrab, kita menyentuh pundak. Ya. Bersalaman. Ya. Mengucapkan salam dengan menyentuh dan sebagainya. Atau terutama teman-teman yang memang memiliki keterbatasan sosial, mungkin dengan disentuh dia akan terlihat pembicaraannya, misalnya mohon maaf tuli misalnya, ya, orang kolok dengan gerakan dan sebagainya, ya. Kemudian juga rasa yang berikutnya adalah mencium. Pesan yang diterima melalui indera penciuman, ya. Jadi kadang kita berbicara, orang memakai parfum yang bagus, ya, semua orang senang menciumnya. Tapi juga ada orang yang parfumnya tidak sesuai, menjadikan orang itu tidak tidak bisa diterima. Apa sih yang bau ini tidak enak dan sebagainya, ya. Juga kadang pula orang belum terlihat, kita dengan mencium bau tahu kita siapa yang datang dan sebagainya. Nah, ini juga mudah merasakan. Konsep merasakan ini di semua komunikasi dilakukan. Bagaimana supaya audien itu merasakan apa yang kita bicarakan. Jadi sepertinya hal-hal yang disampaikan itu kita rasakan gitu. Sehingga merasa menjadi penting di dalam pembicaraan itu. Kok saya juga merasakan apa yang disampaikan tadi itu, sehingga tidak jauh dari rasa yang mereka miliki. Jadi kelima hal inilah yang digunakan untuk memahami bagaimana channel itu bisa menjangkau kelima rasa ini, ya. Nah, kemudian kita bicara tentang penerima atau receiver. Apa sih yang harus dilakukan? Dia harus juga menguasai keterampilan komunikasi, paling tidak keterampilan untuk mendengarkan, ya.
Ini yang karena kita sebagai penerima ternyata mendengarkan itu juga menjadi sesuatu yang tidak mudah ya. Supaya apa yang disampaikan, karena kita katakanlah misalnya kalau membayar mahal, kita ikut pelatihan, kita ikut seminar, itu tidak seminar-seminar penting gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu memiliki keterampilan berbicara, kemudian menulis, mendengar terutama, tentu pesan yang disampaikan yang mahal itu tidak bisa kita capai. Misalnya kalau anak kuliah, itu sebenarnya cukup mahal bagi saya itu, meskipun Anda secara anggaran mungkin murah bagi Anda. Tapi dari sisi waktu yang kita korbankan ya, kemudian dari sisi perasaan ya, kemudian juga terganggunya aktivitas kerja, terganggunya aktivitas komunikasi dengan keluarga untuk kuliah, ini bagi saya ini sangat mahal ya. Eman kalau kita tidak mampu memiliki keterampilan mendengarkan, sehingga hasil belajar kita itu tidak maksimal ya, meskipun Anda tamat dengan nilai baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan di situ. Sikap juga sama seperti yang disampaikan tadi di komunikator ya, si pengirim. Kemudian pengetahuan, jadi paling tidak pengetahuan yang cukup tentang tema yang disampaikan ya. Jadi kepintaran juga para penyelenggara ini penting. Jadi kalau misalnya tema tentang kesehatan, siapa yang akan diberikan ceramah itu? Tentang penanganan sampah, siapa yang diberikan? Karena beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang penanganan sampah, sampahnya tetap saja meluber setiap hari. Melalui televisi, melalui radio, setiap orang Anda belajar sampai perguruan tinggi belum juga bisa membuang sampah. Ya. Ada pengetahuan apa yang tidak Anda pahami di situ tentang sampah? Padahal sederhana sekali, begitu kita menghasilkan sampah, buang pada tempatnya. Sederhana. Tapi kok sulit sekali sampai belajar ke perguruan tinggi belum bisa juga membuang sampah atau membuang secara kertas yang sudah menjadi sampah. Jadi ini pengetahuan ini sangat penting untuk kita bisa menghasilkan komunikasi yang efektif di antara komunikator dan komunikan. Ya sama, ada sistem sosial, ada budaya yang harus dipahami oleh komunikan. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh model Berlo ini. Yang pertama adalah fokus pada proses encoding dan decoding. Komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi beberapa faktor yang kita miliki tadi. Dari komunikan ada faktor sendiri, dari media ada faktor-faktor yang harus dipenuhi ya. Sehingga itu semua berpengaruh terhadap hasil komunikasi kita. Tidak adanya konsep umpan balik, efek komunikasi tidak dapat diketahui, tidak ada konsep gangguan. Ya. Jadi tidak memikirkan tentang konsep gangguan, kemudian komunikasi satu arah, dan baik pemberi pesan maupun penerima pesan memiliki kesamaan jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Jadi ada faktor sosial di situ ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan model Barloon. Model Barloon. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini mungkin sangat ruwet ya. Sangat ruwet. Di sana ada singkatan-singkatan CVR, ada WW ya. Misalnya kalau CVR P-nya itu adalah person, ada CVR, ada private choice, ada CPU, ada private choice ya. Sehingga model inilah yang berkembang. Kita lihat di atas ada person V, kemudian D decoding, E encoding, M message ya. Jadi yang dasar ada
di sebelah kiri ada 4, jadi hampir sama ya, ada proses decoding, encoding, message. Kemudian ada di kanannya adalah CPU, kemudian ada CVR dan CBEH atau non-verbal behavioral. Nah, bagaimana penjelasannya? Choose tanda untuk melakukan sesuatu. Jadi ada 3 macam choose, yaitu public choose, private choose, behavioral choose. Jadi bicara di public, bicara di privat, kemudian juga sikap yang kita perlukan di dalam berkomunikasi. Nah, public choose ini ada lingkungan fisik, ada artifisial dan alamiah. Jadi lingkungan fisik, lingkungan ya, ada dalam bentuk fisik, ada juga artifisial. Artifisial itu dekorasi yang dibuat oleh komunikan, ya. Bukan dekorasi, media-media, sarana pembantu pembicara, ya. Artifisial. Jadi kita bisa membuat simbol-simbol, kita membuat bagan, kita bisa membuat gambar-gambar untuk memvisualisasi dan sebagainya. Ya, kemudian private choice dikenal dengan orientasi objek pribadi, dapat berupa verbal dan non-verbal. Jadi bagaimana supaya komunikasi itu dikaitkan dengan persoalan-persoalan pribadi, tanda-tanda yang dimiliki oleh privat gitu ya. Seseorang yang menunjukkan bahwa dia mampu menguasai komunikasi tersebut, baik itu dari komunikan maupun dari komunikator itu sendiri. Kemudian behavioral choice, tanda-tanda yang menunjukkan tentang sikap, tindakan dari seorang komunikator atau komunikan yang dapat dipercaya untuk menjadi pembicara yang baik. Ya. Kemudian speak action, contoh khusus model komunikasi. Ya. Jadi di situ ada filter, realitas manusia yang terikat dengan komunikasi. Filter itu saringan ya. Jadi ketika melakukan pembicaraan atau speak action ini, kita akan bisa melihat apakah yang dibicarakan itu nyata adanya, pernah dialami oleh pembicara. Itulah yang dipakai untuk melakukan saringan terhadap pembicaraan tersebut. Juga yang kedua, apakah realitasnya itu bisa dirasakan atau dialami oleh komunikan. Jadi dari semua audien itu dia akan memilih mana yang benar-benar saya butuhkan, mana yang benar-benar saya alami. Sehingga isi dari pembicaraan dari pembicara tadi itu harus saya gunakan dan sebagainya. Kemudian masalah yang berkembang dalam arus komunikasi yang mengganggu pesan. Jadi kita juga dalam speak art itu melihat atau memahami ada hambatan yang berkembang di dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa ciri daripada komunikasi Berlund ini. Komunikasi model Berlund ini. Komunikasi bersifat transaksional. Jadi ada umpan balik di situ. Ada tawar-menawar di situ. Digunakan dalam komunikasi interpersonal. Jadi ini lebih banyak digunakan dalam komunikasi intensif antar personal. Pengiriman dan penerima pesan dapat bertukar peran. Ini jadi kadang jadi sumber bicara. Jadi layaknya kita bicara dengan 2 orang, jadi bercurhat katakanlah begitu. Ini kadang-kadang menjadi sumber bicara, kadang-kadang si B jadi pembicara, ini si A jadi pendengar dan sebagainya, tukar-menukar. Melibatkan peran konteks dan lingkungan. Jadi apa yang dirasakan
Dia akan menceritakan tentang lingkungannya, tentang kesedihannya dengan bla 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 yang mengikuti. Sehingga nanti kita akan lebih mendalam, memahami, lebih merasakan dan sebagainya. Melibatkan gangguan dan hambatan komunikasi sebagai faktor. Nah, bagaimana itu bisa terjadi komunikasi yang setara? Tentu kita akan mencari orang-orang yang sepadan, yang kita percayai, yang sudah sering bertukar pikiran, ya, sehingga kita bisa mencurhatkan semua problem sosial yang kita alami. Anda akan memilih di situ. Ya, kalau kita bicara tentang menyusun skripsi, Anda akan pilih kalau bisa dosen-dosen yang memiliki kesamaan persepsi dengan kita. Kan itu salah satu contohnya misalnya. Kalau boleh memilih. Kemudian umpan balik membahas komunikasi nonverbal. Kemudian umpan balik bersifat simultan. Jadi berlangsung selama komunikasi itu silih berganti. Pengirim pesan dan penerima pesan saling berbagi kedalaman pengalaman, sudah saya jelaskan tadi. Fokus pada pengiriman pesan yang simultan, gangguan serta umpan balik. Jadi fokus yang kita cermati adalah bagaimana supaya ada berbagi, ada umpan balik secara simultan. Jadi tidak ada salah satu aktif, yang satunya pasif lama-lama, tidak. Jadi kita terus saling dorong untuk melakukan komunikasi. Ini balun. Makanya gambarnya tadi sangat ruwet ya. Jadi ada umpan balik yang terus-menerus. Dipandang sebagai model komunikasi yang sangat sistematis. Model komunikasi dipandang sangat kompleks ya. Jadi temanya bisa meluas untuk bisa menyelesaikan satu persoalan tertentu ya. Kemudian berikutnya adalah pengirim pesan dan penerima pesan harus mengerti kode-kode yang disampaikan ya. Baik dari sisi bahasa maupun dari sisi media yang digunakan ya, apakah itu melalui telepon ya, diharapkan semua pesan bisa diterima. Kemudian kita lanjutkan dengan model yang keenam. Model komunikasi Osgood dan Scrum. Ini lebih banyak lagi. Jadi ada 9 komponen yang terlibat di dalam komunikasi ini. Ada sender, Anda sudah paham, ada encoder, ada pengolah pesan, decoder sudah, kemudian interpreter, ada lagi interpreter. Jadi ini biasanya komunikasi yang antar negara yang bahasanya tidak dipahami ya. Jadi ada interpreter, orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisis pesan diterima setelah diinterpretasikan, kemudian diterima oleh orang yang sama. Jadi siapa yang perlu diberikan? Ada interpreter di situ. Kemudian receiver sama, jadi penerima pesan. Kemudian ada pesan ya. Ada juga komponen pesan. Ada feedback ya. Kemudian medium, media dan saluran yang digunakan oleh pengirim pesan. Jadi kalau tadi media, sekarang medium. Jadi sama. Ada noise. Jadi model Osgood dan Scrum ini lebih banyak komponen yang dibahas ya. Jadi hampir semua komponen-komponen yang sederhana tadi ini ditampilkan di sini dalam model ini, ditambah dengan interpreter ya. Interpreter dan feedback. Nah, ini model Osgood dan Scrum. Nah, namun dalam penggambarannya sangat sederhana sekali ya. Kita bisa gambarkan seperti ini ya. Message, nah, kemudian encoder, interpreter, decoder dalam satu sisi. Kemudian di decoder ada interpreter, ada encoder ya. Nah, ini model sederhana dari Osgood dan Scrum. Jadi bagaimana di dalam
komunikator itu melakukan encoding, ya, kemudian interpretasi, ya, membaca sebuah buku, diinterpretasikan, baru disampaikan menjadi sebuah pesan. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi diinterpretasikan dulu sebuah kajian penelitian, lalu disampaikan kepada peserta. Atau misalnya di dalam pembicaraan ada dua bahasa, ada yang interpreter di situ, menerjemahkan dulu dalam bahasanya, lalu diberikan pada audien. Ya. Karakteristik dari model ini, ya, fokus pada encoding dan decoding. Ya. Jadi dia memiliki fokus pada proses pengolahan pesan itu, baik yang dilakukan oleh komunikator maupun yang diterima oleh komunikan. Komunikasi berlangsung dua arah. Ya. Kemudian adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis yang dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. Jadi di sini ada konsep pengkajian terhadap pengalaman. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang Anda miliki tentang suatu tema tertentu akan sangat berpengaruh terhadap kemauan atau rasa yang dimiliki oleh pendengar. Jadi kita bisa saja juga Anda pengalaman membaca, ya, dengan contoh-contoh yang Anda yakini, meskipun Anda hanya membaca tapi Anda yakini itu terjadi dan mudah dilakukan oleh komunikan, Anda akan sampaikan, ya. Jadi pengalaman membaca ini sangat penting, terutama kajian-kajian empiris yang terkait dengan pengalaman-pengalaman hidup orang, ya. Kemudian umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. Umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. Kemudian terdapat konsep umpan balik sehingga memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan diinterpretasikan dengan baik atau tidak. Karena kita memakai interpreter, ya, membutuhkan waktu yang lama. Ya, katakanlah misalnya kalau Anda menerjemahkan dulu pembicaraan orang, ya, baru kita sampai kepada pendengar. Jadi tentu ada jeda yang untuk melakukan proses interpreter di situ. Ya. Atau Anda membaca sebuah rubrik, lalu Anda interpretasikan, Anda sampaikan. Jadi pesan yang disampaikan oleh rubrik itu tidak langsung dicerna oleh pendengar. Anda lah yang menginterpretasikan. Bisa benar, bisa salah. Ya, makanya ada orang yang menginterpretasikan sebuah kajian itu dalam mimbar-mimbar itu bisa diprotes oleh peneliti itu sendiri karena maksudnya tidak demikian. Karena kesalahan interpreter bisa juga menjadikan kesalahan makna dari pesan yang disampaikan. Yang berikutnya adalah tidak diabaikan konsep noise. Jadi tetap memperhatikan gangguan itu, ya. Diperhatikan sehingga orang bisa memahami apa sih yang harus dilakukan supaya hambatan ini menjadi berkurang. Ya. Kemudian berikutnya penerima pesan dapat bertukar peran. Sama seperti tadi, ya. Kemudian yang terakhir bersifat dinamis dan berguna secara praktis. Nah, ini model Osgood dan Scrum. Ya. Masih kita lanjutkan karakteristiknya. Gangguan semantik merupakan konsep yang dapat membantu memahami permasalahan yang dapat terjadi dalam menginterpretasikan. Jadi dalam menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam pesan ini, kita perlu interpretasi. Maka kita sudah memahami bahwa pasti dari bahasa akan terjadi gangguan, maka orang tersebut harus fasih, harus memahami betul konsep bahasa yang disampaikan melalui kajian yang kita interpretasikan. Konsep interpretatif membuat komunikasi menjadi efektif. Jadi kemampuan daripada
seorang interpreter akan membuat komunikasi itu semakin baik. Kemudian konsep konteks membuat faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam interpretasi pesan. Di mana pesan itu disampaikan? Dalam kajian lingkungan apa, budayanya bagaimana ya. Kemudian lingkungan alamiahnya bagaimana, sehingga kita bisa menyelamkan diri, memahami, memperdalam sendiri tentang budaya-budaya dari konseptor komunikasi yang menyampaikan. Misalnya kalau kita membawa hasil penelitian dari Jepang misalnya, tentu kita akan memahami budaya, bahasa di situ, apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak, supaya tidak menjadikan ketersinggungan orang-orang yang menulis bahasa itu atau pembicara dari situ. Misalnya kalau gaya bahasa orang Timur bagaimana, ya kita ingin menginterpretasikan hasil tulisan orang Timur dan sebagainya. Itu yang dimaksud tadi. Hingga nanti kontekstual ini sangat penting untuk bisa menyampaikan pesan secara benar dan dipahami oleh masyarakat. Tidak sesuai dan tidak cocok untuk diterapkan dalam proses komunikasi yang kompleks. Jadi karakteristik berikutnya tidak sesuai kita memakai model ini di dalam komunikasi yang kompleks. Hanya terdapat 2 sumber utama yang berkomunikasi. Ya, yang berikutnya, banyaknya sumber justru akan membuat proses komunikasi mengalami komplikasi. Model komunikasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ingin menginterpretasi setiap pembicara itu, maka kita membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita tidak bisa menampilkan narasumber banyak, apalagi dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian kita misalnya kalau ingin mengupas sebuah buku, boleh saja lebih dari satu, tetapi harus buku-buku itu satu sama lainnya berkaitan. Misalnya tentang kebijakan publik, kita bicarakan tentang buku-buku kebijakan publik yang alirannya sama tentunya. Karena bisa saja kebijakan publik di Amerika sana berbeda dengan di Cina sana, yang karena latar belakang negara liberal dengan negara sosial ataupun komunis itu berbeda sekali. Ya. Sehingga nanti untuk menginterpretasikan itu, kalau kita ingin mengambil buku dari orang Timur, kita ambil dua-duanya buku dari situ. Sehingga tidak banyak hambatan dari sisi semantik, budaya, sosial dan sebagainya. Ya. Kemudian dimungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pesan yang dikirimkan dan pesan yang diterima. Ini jelas sangat dimungkinkan ada perbedaan. Digunakan untuk media baru. Dapat menjadi model komunikasi linear jika penerima pesan tidak memberikan tanggapan. Nah, bisa juga ini sebagai komunikasi linear, tidak dua arah, apabila si penerima pesan tidak diberikan kesempatan atau tidak memberi tanggapan meskipun sudah diberikan kesempatan. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang 6 model komunikasi yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Anda bisa memahami dan bisa menambah kasanah keilmuan Anda dengan membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan model-model komunikasi. Sekian dan terima kasih.